Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 13 bagian pertama. Seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan surah Ali Imran ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini adalah sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Cara membacanya adalah dengan dipantulkan, pantulannya kecil. Qad ka mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya adalah huruf kaf yang fathah kita panjangkan 2 harokat saja. Qad kana lakum. Kemudian di sini ada izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf hamzah, huruf selain mim dan ba. Maka cara membaca mim sukunnya adalah dibunyikan dengan jelas. Bunyi asalnya bunyi dan tidak ditahan. Lakum a mad badal. Karena ada hamzah berbaris fathah ketemu dengan alif, atau kalau di sini adalah hamzah berbaris fathah berdiri. Maka cara membacanya adalah kita panjangkan 2 harokat saja. Ayatu. Ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung ikhfa ausat karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf fa. Maka cara membunyikan ikhfa ini adalah dengan cara menyamarkan bunyi tanwinnya. Jadi bukan ayatun tapi ayatun, disamarkan menuju huruf di depannya yaitu huruf fa. Sambil ada dengungannya juga ya, ada suara masuk hidungnya. Nah, karena huruf fa itu secara makhraj tidak terlalu dekat, juga tidak terlalu jauh dari huruf nun sukun, dari huruf nun, maka bunyi dengungan dan samarnya ini sama besar. Lakum ayatu fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah. Maka cara membunyikannya adalah dipanjangkan 2 harokat. Fi atai, tai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya cukup dilembutkan. Fi atainil, ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf ta. Maka lam ini dibunyikan dengan jelas. Fi atainil taqata. Ta mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka ini dibunyikan panjang 2 harokat saja. Dan di akhir ini ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Fi'atul, ada ikhfa aqrab karena ada tanwin dhammah yang ketemu sama huruf ta. Maka cara membunyikannya adalah tanwin dhammahnya dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil dengung. Dan ini tidak terlalu dengung ya, jadi lebih samar, lebih dekat dengan nun karena ta makhrajnya dekat dengan nun. Fi'atul tuqa. Qa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Maka cara membunyikannya, qaf yang fathah kita panjangkan 2 harokat. Tuqatilu fi
Fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh. Maka cara membunyikannya, fa yang baris kasroh ini kita bunyikan panjang 2 harokat. Fi sabi, bi juga mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasroh, maka bacanya panjang 2 harokat. Fi sabilillah, lam jalalah dibunyikan secara tarqiq karena huruf sebelumnya yang lam barisnya kasroh, maka bacanya tipis, pangkal lidah tidak perlu dinaikkan. Fi sabilillah. Kemudian ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini nggak perlu dibaca, dari li langsung masukkan ke lam. Fi sabilillah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam, maka bacanya panjang 2 harokat saja. Fi sabilillahi wa ukhra. Ra dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Wa ukhra. Ra mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ra, maka bacanya panjang 2 harokat. Wa ukhra ka mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka bacanya panjang 2 harokat. Kafiratun, kafirah, ra dibaca secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah diangkat. Kafiratun, ada idgham bi gunnah karena ada tanwin dhammah ketemu huruf ya, maka tanwin dhammahnya lebur dengan huruf ya masuk, jadi kafiratui sambil ada dengungannya. Jadi di sini kita tahan kafiratui yarau. Ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya berbaris fathah, maka bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Yarau. Kemudian di sini ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului huruf berbaris fathah, maka bacanya cukup dilembutkan. Yarawnahum. Kemudian ada idgham mimi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya mim sukun yang pertama dileburkan dengan mim kedua sambil dengung, jadi tahan bunyi emnya. Yarawnahum mithlai. Lai ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibacanya cukup dilembutkan. Mithlaihim. Kemudian ada izhar syafawi karena ada mim sukun ketemu sama huruf selain mim dan ba yaitu huruf ra, maka dibaca mim sukunnya jelas, bunyi tidak perlu kita tahan bunyi emnya. Mithlaihim ra'yal ra. Ra-nya dibunyikan secara tafkhim karena barisnya fathah, maka bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Ra. Kemudian di depannya ada hamzah sukun. Hamzah punya sifat namanya syiddah, kuat ya. Jadi setiap kita tekan ke makhrajnya yaitu ke tenggorokan paling bawah, maka bunyinya tertahan. Ra, yal. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam qamariyah karena alif lam ketemu sama huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibaca dengan jelas. Ra, yal ain. Kemudian kalau kita berhenti di sini, ini hukumnya madlin karena ada huruf lin ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya nun. Maka kalau kita berhenti di sini, panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh juga 6
harokat, tapi harus konsisten dalam sekali membaca. Dan di atasnya ini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' fi dzalika la'ibratan liulil absar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada yang kurang atau ada koreksi, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.